Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rati Hidayah. Di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara membiasakan berpikir kritis dan kreatif dalam penerapan profil pelajar Pancasila. Yuk kita intip dulu elemen berpikir kritis. Yang pertama, di sini ada memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, mengambil keputusan, serta yang terakhir ada merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Lanjut, di sini pelajar yang bernalar kritis. Siapa sih pelajar yang bernalar kritis itu? Pelajar yang bernalar kritis adalah mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Bapak dan Ibu pastinya di sini telah menerapkan kurikulum merdeka. Di sini Bapak dan Ibu belajar untuk fokus terhadap pembelajaran proyek misalkan. Nah, di sini adalah waktu yang tepat agar Bapak dan Ibu bisa mengajak siswa-siswinya untuk berlatih bernalar kritis. Karena apa? Di sini dengan bernalar kritis, maka seorang pelajar di sini harapannya dapat menerima informasi, kemudian bisa menganalisisnya, kemudian bisa mengevaluasi dan bisa menyimpulkannya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak dan Ibu ajarkan. Selanjutnya, di sini ada elemen dari bernalar kritis yang sudah tadi saya sebutkan di atas. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, di mana di sini adalah gagasan dan informasi baik dengan data kualitatif atau kuantitatif itu bisa menimbulkan rasa keingintahuan seorang siswa untuk mempelajari hal tertentu. Bisa mengajukan pertanyaan yang relevan, bisa mengidentifikasi dan mengklarifikasi gagasan-gagasan dan informasi yang diperoleh, serta mengolah informasi tersebut. Dan di sini Bapak dan Ibu setelah ini bisa langsung praktik ya kepada murid-muridnya untuk bisa mempraktikkan bagaimana sih untuk memproses informasi dan gagasan sehingga di sini bisa membuat anak untuk lebih berpikir kritis atau bisa belajar sedikit demi sedikit komponen dari berpikir kritis. Oke, yang kedua adalah menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Kita menitik beratkan pada menganalisis. Ketika kita memberikan studi kasus kepada murid-murid kita, kepada siswa-siswa kita, pastinya kita sudah memiliki gambaran apa tujuan dari pembelajaran ini. Kemudian apa yang akan dievaluasi ketika nantinya pembelajaran ini telah selesai. Nah, pelajar Pancasila menggunakan nalarnya sesuai dengan kaidah sains dan logika dalam mengambil keputusan dan tindakan dengan melakukan analisis serta evaluasi dari gagasan dan informasi yang ia dapatkan. Jadi, di sini Bapak dan Ibu bisa menitik beratkan pada kaidah sains dan logika. Pastinya di sini harus seimbang karena ketika menggunakan logika saja maka di sini masih kurang. Kita harus menggunakan juga kaidah sains ataupun dengan sesuatu yang bisa lebih meyakinkan dan bisa lebih mengakuratkan suatu data. Kemudian merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, dari penugasan yang sudah diselesaikan oleh siswa, pastinya Bapak dan Ibu guru memiliki keinginan untuk mengetahui apa yang ada di benak siswa, apa yang ada di hati siswa ketika mempelajari apa yang Bapak dan Ibu ajarkan. Dan di sini pelajar Pancasila melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pemikirannya sendiri sehingga di sini bisa mendapati suatu kesimpulan dari masing-masing siswa. Karena setiap siswa memiliki pola pikir yang berbeda sehingga hasil dari refleksi ini akan
berbeda-beda pula, dan di sini menjadi gambaran atau menjadi salah satu referensi bagi Bapak dan Ibu bagaimana cara untuk menangani si anak ini, bagaimana cara memberikan proyek-proyek selanjutnya untuk pembelajaran yang lebih kreatif serta lebih inovatif sehingga bisa dengan mudah menciptakan pelajar Pancasila yang lebih berpikir kritis dan bisa kreatif begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang memiliki tabel ini. Ini adalah alur perkembangan dimensi bernalar kritis. Bapak dan Ibu bisa membacanya di panduan Kemdikbud ya Bapak dan Ibu. Ini ada berbagai jenjang ya nantinya, jenjang pendidikan, jenjang usia juga di sini. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengetahui di mana saja fase-fase yang sedang Bapak dan Ibu pahami. Misalkan di sini ada subelemen mengajukan pertanyaan, mengklarifikasi gagasan, kemudian ada elemen menganalisis. Di sini juga ada fase PAUD, kemudian di sini ada di akhir fase A ini ada SD ya di tingkat bawah, kemudian di sini ada fase B. Kemudian ada fase C, di sini anak sampai 10 sampai 12 tahun. Kemudian ada fase D, di sini usia 13 sampai 15 tahun. Kemudian ada fase E, usia 16 sampai 18 tahun. Dan di sini pastinya Bapak dan Ibu sudah memahami ataupun sudah sedang memahami dari berbagai usia ini untuk bisa lebih memahami murid-murid Bapak dan Ibu. Silakan nanti di sini Bapak dan Ibu bisa langsung praktik ya bagaimana sih caranya mengajukan pertanyaan baik itu seperti apa, kemudian mengidentifikasi itu yang seperti apa, begitu. Kemudian elemen menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedur itu seperti apa di masing-masing fase ini. Bapak dan Ibu bisa langsung menerapkannya di sekolah masing-masing. Nah, kemudian ini di sini juga ada lanjutannya ya Bapak dan Ibu. Silahkan dilihat pada tabel-tabel ini yang bisa membedakan Bapak dan Ibu berada di fase mana untuk terus memahaminya. Nah, selanjutnya di sini adalah kemampuan berpikir kritis di generasi abad 21. Yang pertama adalah menjelaskan. Di sini adalah kemampuan anak untuk menjelaskan sesuatu atau mengemukakan idenya terhadap suatu objek, peristiwa ataupun pengalamannya sendiri. Di sini Bapak dan Ibu sebagai pendidik pastinya mengarahkan ataupun sudah memberikan simulasi ya untuk murid-murid untuk mendeskripsikan pengalaman-pengalaman mereka di depan kelas, baik dari semua mapel ya Bapak dan Ibu di sini untuk mendeskripsikan pengalaman apa yang pernah dialami oleh murid-murid, sehingga di sini muncul ide-ide baru dari murid-murid yang Bapak dan Ibu didik. Kemudian evaluasi. Nah, di sini evaluasi lebih menitikberatkan terhadap sesuatu dari sudut pandang masing-masing. Karena nantinya dengan evaluasi ini pastinya akan banyak sekali hal yang kita lihat dari anak satu dan anak lain. Kemudian memprediksi, kemampuan untuk melakukan prediksi apa yang akan terjadi jika misalkan studi kasus yang Bapak dan Ibu berikan itu membuat siswa lebih penasaran begitu. Kemudian di sini adalah berkarya. Nah, ketika dilibatkan dalam suatu topik, suatu proyek, maka anak melakukan eksperimen ataupun percobaan dan di sini mengeksplorasi pengetahuannya. Sehingga timbullah rasa kreatif, rasa ingin tahu dan mereka bisa menghasilkan suatu karya. Kemudian mengembangkan hipotesis. Nah, di sini adalah meluangkan waktu untuk membentuk hipotesis selama bermain atau latihan berpikir. Hipotesis ini adalah dugaan sementara atau hasil sementara dari pemikiran-pemikiran si anak didik. Kita sebagai pendidik harus bukan harus tetapi semestinya bisa mengarahkan proyek-proyek pembelajaran agar menjadi suatu karya dan bisa mengajak murid untuk menghasilkan suatu hipotesis, sehingga di sini nanti apakah proyek ini akan berhasil atau gagal seorang siswa bisa mengetahui lebih awal. Dan di sini agar bisa menjadi murid ataupun pribadi yang bisa
menyelesaikan masalah sederhana. Di sini kemampuan anak untuk menjadi problem solver yang baik ini adalah salah satu kemampuan berpikir kritis yang harus diterapkan ataupun yang harus dimiliki oleh generasi di abad 21. Oke, di sini saya juga memiliki tips simulasi berpikir kritis. Yang pertama adalah dorong anak untuk menjelaskan sesuatu. Jadi tidak salah ketika Bapak dan Ibu di kelas misalkan setelah menyelesaikan pelajaran, tetapi di sini ada anak-anak yang diam dan mungkin cenderung apatis terhadap mata pelajaran yang Bapak dan Ibu ampu. Nah, di sini silakan Bapak dan Ibu tidak perlu sungkan ya. Mungkin di sini kan kenapa harus ditunjuk begitu, tapi dengan cara penunjukan ini adalah memberikan dorongan, memberikan stimulus bahwa anak itu mampu untuk menjelaskan sesuatu dengan sisi yang dimilikinya begitu, sehingga ini perlu dibiasakan. Kemudian yang kedua adalah dorong anak untuk dapat melakukan evaluasi. Setelah menjelaskan sesuatu, kemudian disuruh untuk mengevaluasi. Oh ya, misalkan telah melaksanakan kegiatan study tour. Nah, study tour ini apa, evaluasinya apa, dampaknya apa terhadap dia dan misalkan sekolahnya, terhadap mapel yang sudah dia pelajari dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah beri komentar dan ajukan pertanyaan yang mendorong anak untuk membantu prediksi. Nah, dari hasil penjelasan dan evaluasi yang sudah disampaikan oleh anak tersebut, maka Bapak dan Ibu guru juga harus bertanya kepada murid ini agar mereka lebih berkembang cara berpikirnya. Dengan pertanyaan ini maka akan mencapai sebuah diskusi, menimbulkan diskusi yang di sini nantinya akan saling mensimulasi satu sama lain sehingga murid merasa apa yang dia jelaskan itu mendapat feedback dari gurunya begitu. Nah, kemudian dorong anak untuk dapat membangun hipotesis. Nah, tadi dorong dan penguatan pada anak tentang hasil yang didapatkan dari kegiatannya. Dan kemudian dorong anak untuk dapat menyelesaikan masalah. Nah, di sini mungkin banyak yang masih mendalami dalam kurikulum Merdeka itu kita lebih menekankan pada pembelajaran proyek. Dan di sini pastinya Bapak dan Ibu menjadi pendidik yang bisa menyelesaikan masalah, kemudian bisa mengajak murid-muridnya untuk menjadi problem solver juga, sehingga pembelajaran akan sesuai ataupun akan menjadi lebih bermakna dan bisa lebih bermanfaat sesuai dengan kapasitas yang bisa diterima oleh murid-murid itu sendiri. Nah, baik, selanjutnya di sini ada elemen berpikir kreatif. Ada dua ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, dan yang kedua adalah menghasilkan gagasan yang orisinal. Apa sih ini? Ya, menghasilkan gagasan yang orisinal adalah upaya menghasilkan gagasan yang terbentuk dari hal yang paling sederhana. Kita bisa menitikberatkan pada ekspresi pikiran atau perasaan hingga dengan gagasan yang kompleks. Nah, dengan adanya berpikir kreatif ini dengan gagasan yang orisinal, maka seseorang ataupun murid akan menuangkan bakat dan minatnya karena mereka melibatkan pikiran, perasaan. Mungkin dia suka menulis puisi, suka menggambar, mereka bisa mengekspresikan itu dengan karya-karya yang bisa mereka lakukan sesuai dengan feeling, perasaan, sesuai dengan apa yang mereka pikirkan dan apa yang membuat mereka tertarik untuk melakukan hal tersebut. Nah, kedua adalah menghasilkan karya. Ini adalah karya ya. Ketika tadi gagasan, kemudian ini menjadi sebuah karya. Nah, ini tadi kita menitikberatkan pada minat dan kesukaannya. Jadi Bapak dan Ibu di sini juga tidak boleh memaksakan ketika seorang murid tidak menyukai hal atau tidak bisa hal tertentu. Tapi di sini kita lihat, oh ternyata bakat dia di menggambar misalkan. Maka kita harus mengembangkan di situ, tidak dikembangkan misalkan dia disuruh bernyanyi. Kalau misalnya disuruh bernyanyi nanti akan
fals ya mungkin begitu, tetapi yuk bisa lebih kita harus bisa lebih memahami anak didik kita itu sukanya itu di bidang apa sih, misalkan seperti itu. Walaupun nantinya kita harus selalu mengevaluasi apa yang menjadi kemampuan bakat murid kita, tapi di sini kita juga harus memahaminya agar apa yang dihasilkan mereka itu benar-benar dari hati, karya yang sejati, dan karya yang bisa menginspirasi orang lain. Nah, baik Bapak dan Ibu, mungkin itu saja ya dari inti bernalar kritis dan berpikir kreatif. Oke, baik, saya Rati Hidayah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.